Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video presentasi materi analisis visi dan misi, IFE, IFE, CPM, serta analisis dan pemilihan strategi pada mata kuliah manajemen strategis. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan analisis tersebut berdasarkan tema yang telah kami dapat, yaitu jurusan teknik komputer. Dan izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Saya Zaskia Ismaili selaku moderator dan pemateri, dan materi yang akan saya sampaikan yaitu analisis visi misi. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Naila Marini yang akan menjelaskan materi IFE, lalu ada Maharani yang akan menjelaskan materi IFE dan CPM, dan ada Mutia Aulia yang akan menjelaskan materi QSPM. Oke, mulai dari yang pertama yaitu saya sendiri pada bagian analisis visi dan misi. Oke, boleh dilanjut ke slide visi dan misi. Oke. Pada bagian misi, bisa kita lihat di PPT tersebut, berdasarkan visi jurusan teknik komputer dengan konsep yang berbunyi pada tahun 2025 menjadi program studi teknik komputer yang unggul di bidang teknik komputer, berintegrasi dan berjiwa technopreneurship. Di sini sudah cukup memenuhi kriteria sebagai jurusan yang bergerak di bidang teknik komputer. Namun, ketika dikaji lebih dalam, visi tersebut terlalu memberikan fokusnya hanya pada tahun tertentu, yaitu tahun 2025, sehingga membuat visi tersebut memiliki kesan yang terlalu spesifik dan tidak merangkap makna secara keseluruhan atau secara umum. Lalu, terdapat juga perpaduan dengan kata berbahasa asing pada kata technopreneurship, yang membuat sebagian pembaca kebingungan mengenai makna dari kata tersebut, sehingga visi ini kurang relevan jika disandingkan dengan bahasa asing. Sebaiknya visi ini menggunakan bahasa yang lebih umum agar bisa dimengerti oleh khalayak umum. Pada bagian misi bisa kita baca sendiri di bagian PPT tersebut. Yang pertama, analisis customer. Di bagian customer ada di bagian menghasilkan manusia terdidik dan terampil di bidang rekayasa atau teknik komputer. Dalam misi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa adalah pelanggan utama di mana program studi berfokus untuk menghasilkan lulusan terdidik dan terampil di bidangnya. Lalu ada product of service pada bagian menyelenggarakan pendidikan vokasional dan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan bidang rekayasa atau teknik komputer yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan. Kalimat pada misi ini telah menunjukkan layanan utama yang diberikan, yaitu program studi menyediakan pendidikan vokasional, penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan rekayasa teknik komputer yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan. Yang ketiga ada market yang berbunyi melaksanakan kerjasama MOA dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional. Di dalam misi ini disebutkan bahwa program studi ini memiliki kerjasama dengan lembaga lain sehingga mempermudah bagi mahasiswa untuk magang ataupun memperluas kerja bagi mahasiswa tersebut. Yang keempat ada teknologi. Dan di bagian teknologi ini tidak disebutkan bagaimana program studi menggunakan atau mengembangkan teknologi tertentu dalam pendidikan dan penelitian mereka. Lalu ada bagian concern of survival, growth, and profitability. Secara keseluruhan, walaupun misi tersebut berfokus pada aspek pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, misi ini juga mencakup elemen-elemen yang mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas lembaga. Dilihat dari isi misi secara keseluruhan. Yang keenam ada filosofi. Di sini tidak ada bagian filosofi di misi tersebut. Lalu ada bagian self-concept yang berbunyi memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan. Ini menunjukkan identitas program studi sebagai institusi yang berfokus pada penerapan ilmu teknik komputer dalam masyarakat. Lalu ada bagian concern for public image yang berbunyi menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan bidang rekayasa atau teknik komputer sebagai peran serta mewujudkan kemajuan masyarakat dan menyelenggarakan program pembinaan dan pengembangan masyarakat, pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa. Pada misi ini sudah jelas bahwa teknik komputer memberikan kontribusinya dalam pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada concern for employees.
yang berbunyi melaksanakan manajemen administrasi yang modern, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Disebutkan adanya manajemen administrasi yang modern, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan organisasi. Mungkin itu saja analisis visi dan misi dari saya. Materi selanjutnya adalah materi IFE yang akan dijelaskan oleh Naila Marini. Kepada Naila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya adalah IFE atau Internal Factor Evaluation. Yang pertama ada aspek kekuatan atau strengths. Yang pertama, kurikulum yang selalu diperbarui dengan bobot 0,12, skor 4 dan week score 0,48. Lalu selanjutnya ada dosen yang berkualitas dan berpengalaman dengan bobot 0,11, skornya 4 dan week score 0,44. Lalu yang ketiga, fasilitas laboratorium yang memadai dengan bobot 0,09, skor 3 dan week score 0,27. Lalu yang keempat, akreditasi program studi baik atau B dengan bobot 0,09, skornya 3 dan week score 0,27. Lalu yang kelima, mahasiswa yang berprestasi dengan bobot 0,07, skornya 3 dan week score 0,21. Yang terakhir yaitu dukungan dari Fakultas Ilmu Komputer dengan bobot 0,07, skornya 3 dan week score 0,21. Lalu untuk aspek selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, kurangnya kerjasama dengan industri dengan bobot 0,10, skornya 2 dan week score 0,20. Yang kedua ada minimnya program sertifikasi industri dengan bobot 0,08, skornya 2 dan week score 0,16. Lalu yang ketiga, fasilitas IT masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,07, skornya 2 dan week score 0,14. Yang keempat, kurangnya program magang wajib dengan bobot 0,04, skornya 2 dan week score 0,08. Lalu yang kelima, persaingan dengan universitas lain dengan bobot 0,08, skornya 2 dan week score 0,16. Yang terakhir, administrasi akademik yang kurang efisien dengan bobot 0,08, skornya 2 dan week score 0,16. Didapatlah total dari keseluruhannya yaitu bobotnya 1,00 dan week score 2,78. Next. Untuk kesimpulan dari analisis IFE ini adalah bahwa jurusan Teknik Komputer Universitas Sriwijaya mendapatkan total sebesar 2,78. Hal ini menunjukkan bahwa internal organisasi dalam jurusan Teknik Komputer Universitas Sriwijaya sudah sangat baik dari rata-rata. Namun, masih ada yang perlu diperbaiki seperti meningkatkan pengadaan program yang sertifikasi, meningkatkan citra publik, dan membuat sistem administrasi yang lebih efisien. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Materi selanjutnya adalah analisis IFE dan CPM yang akan dijelaskan oleh Maharani. Kepada Maharani, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis IFE dari Teknik Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, pada IFE sendiri di sini kami ada faktor-faktornya. Yang pertama itu dari peluang dan juga ancaman. Untuk peluang sendiri di sini terdapat 8 faktor dan ancaman ada 7 faktor. Yang pertama untuk faktor peluang itu adalah fleksibilitas kurikulum berbasis industri dengan bobot 0,08, skor 3 dan weight score-nya 0,24. Selanjutnya ada sumber pendanaan dari mitra industri yaitu untuk meningkatkan fasilitas dengan bobot 0,06, skor 4 dan weight score-nya 0,24. Lanjut ada peluang kerjasama dengan industri pertambangan untuk riset teknologi IoT, AI, dan Big Data dengan bobot 0,06 dan skor 4, weight score-nya 0,24. Selanjutnya di sini program studi lebih fleksibel dalam mengadakan sertifikasi internasional seperti Cisco, AWS, dan Google Cloud dengan bobotnya 0,07, skornya 3, dan weight score-nya 0,21. Selanjutnya ada membuka
kesempatan mahasiswa teknik komputer untuk magang di sektor tambang berbasis teknologi, yaitu implementasi dari Undang-Undang Minerba. Dengan bobot 0,05, skor 3, dan W-skornya 0,15. Lanjut di sini ada lulusan memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja di industri tambang digitalisasi. Dengan bobotnya 0,05, skor 2, dan W-skornya 0,10. Lanjut ada status PTNBH yang memungkinkan kampus mengembangkan sistem akademik berbasis AI dan juga Big Data. Dengan bobotnya 0,04, skornya 2, dan W-skornya 0,08. Selanjutnya ada mahasiswa dapat mengakses lebih banyak beasiswa dari industri maupun pemerintah dengan bobot 0,09 dan skor 4 dengan W-skornya 0,36. Selanjutnya di sini ada faktor dari ancaman. Yang pertama ini dosen dan tenaga pendidik harus beradaptasi dengan sistem keuangan dan juga kebijakan baru. Karena status dari UNSI sendiri itu sudah PTNBH sehingga memungkinkan adanya perubahan dari sistem keuangan juga kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga di sini kami memberikan bobot sebesar 0,07 dengan ratingnya 4 dan weight score-nya 0,28. Lanjut ada kemungkinan kenaikan biaya UKT. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika suatu universitas itu sudah berstatus PTNBH, maka kemungkinan kenaikan biaya ini akibat biaya operasional yang sudah ditanggung sendiri, ini bisa meningkatkan biaya UKT bagi mahasiswa. Sehingga bobot yang kami berikan di sini 0,07 dengan rating 4 dan weight score-nya 0,28. Lanjut di sini ada industri tambang mungkin lebih memprioritaskan prodi teknik pertambangan atau geologi di bidang teknik komputer. Dengan bobot yang kami berikan di sini 0,08 dengan rating 4 dan W-score-nya 0,32. Lanjut ada persaingan dengan universitas PTNBH lain yang sudah lebih dulu menerapkan PTNBH dan juga memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Seperti yang diketahui bahwa untuk universitas dengan status PTNBH sendiri sudah banyak sekali seperti UI, UGM, dan juga ITB, dan banyak kampus top lainnya. Di sini kami memberikan bobot sebesar 0,10 dengan rating 4 dan W-score-nya 0,40. Lanjut ada tekanan mencari dana operasional sendiri karena adanya status PTNBH. Ini bobotnya kami berikan 0,07 dengan skornya 3 dan W-score-nya 0,21. Lalu ada kurangnya transparansi keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa dan juga dosen. Dengan bobotnya sendiri 0,06, skornya 3 dan W-score-nya 0,18. Lanjut yang terakhir di sini ada beban administrasi yang lebih besar. Dengan bobotnya 0,05, skornya 2 dan totalnya itu 0,10. Jadi untuk keseluruhan dari faktor eksternal ini ada 1,00 dengan skor yang keseluruhan adalah 3,39. Nah, kesimpulan dari analisis external factor evaluation ini adalah untuk jurusan teknik komputer Universitas Sriwijaya menunjukkan bahwa peluang lulusan di industri tambang ini terbatas dan lebih mengutamakan lulusan teknik pertambangan. Meskipun demikian, kebutuhan akan teknik komputer meningkat di bidang teknologi yang menyebabkan persaingan ketat dengan universitas lain dalam pengembangan kurikulum dan prestasi mahasiswa. Sebagai PTNBH, Universitas Sriwijaya harus mencari kerjasama industri untuk mengatasi pemotongan dana pemerintah dan meningkatkan fasilitas. Faktor-faktor EV ini mencerminkan situasi dari jurusan teknik komputer saat ini. Lanjut di sini ada analisis CPM atau Competitive Profile Matrix dari Teknik Komputer Universitas Sriwijaya, yang dimana di sini kami memiliki beberapa kompetitor. Yang pertama itu ada Polsri dan juga Bina Dharma. Nah, untuk critical success factor yang kami ambil di sini ada 10 faktor. Yang pertama adalah fasilitas IT dan laboratorium. Kami memberikan bobot sebesar 0,12 dengan rating masing-masingnya adalah 4. Sehingga skor yang dimiliki itu sama antara Unsri, Polsri, dan Bina Dharma, yaitu 0,48. Lanjut ada akreditasi program studi dengan bobotnya 0,10 dan ratingnya sama-sama 3 dengan skor juga 0,30. Lalu ada jejak karir alumni. Nah, di jejak karir ini kami memberikan bobot sebesar 0,11 dengan rating untuk Unsri itu 4 dengan skornya 0,44, Polsri juga sama
4 dengan skor 0,44 dan Bina Dharma ratingnya 3 dengan skor 0,33. Lanjut ada fleksibilitas kurikulum, di mana di sini kami memberikan bobot sebesar 0,08 dengan rating 3 dan sama-sama skornya itu 0,24. Lalu ada kualitas dan kompetensi dosen. Di sini kami memberikan bobot 0,09 dengan ratingnya sama yaitu 3 dan skornya juga sama 0,27. Lanjut ada tingkat kepemilikan pada program studi dengan bobotnya 0,13 dengan rating masing-masing dari institusi ini cukup beragam. Untuk Unsri sendiri ini 3 dengan skor 0,39, lalu ada Polsri dengan rating 4 dan skor 0,62, lalu ada Bina Dharma dengan rating 2 dan skor 0,26. Mengapa hal ini bisa berbeda? Karena kami melihat dari data yang sudah kami analisis seperti pada website PDDikti yang menunjukkan bahwa mahasiswa pada Teknik Komputer Politeknik Sriwijaya ini menunjukkan jumlah yang cukup besar dibandingkan Unsri dan juga Bina Dharma. Walaupun mungkin antara jumlah mahasiswa di Polsri dan juga Unsri ini tidak terpaut jauh, tetapi kami melihat bahwa memang peminat dari program studi di Polsri ini lebih unggul daripada dua institusi lainnya, yaitu sekitar 500-an mahasiswa. Lanjut ke peluang dan ketersediaan beasiswa, di mana bobotnya itu 0,10 dan rating untuk Unsri itu 4 dengan skornya 0,40, Polsri 3 dengan skor 0,30, dan Bina Dharma itu 2 dengan skor 0,20. Lanjut ada reputasi dan branding. Untuk bobotnya sendiri 0,09, untuk Polsri dan juga Unsri sama-sama rating 4 dengan bobotnya 0,40 dengan skornya 0,40. Maksudnya dengan skornya 0,36 dan juga Bina Dharma dengan rating 3 skor 0,27. Lanjut ke daya saing biaya pendidikan. Untuk bobotnya sendiri 0,09 dan ratingnya sama-sama 3 dengan weight skornya itu 0,27. Lanjut ada kualitas pembelajaran secara digital dengan pemanfaatan IT. Untuk bobotnya sendiri 0,09, ratingnya sama-sama 3 dan skornya 0,27. Sehingga didapatlah untuk total dari bobotnya sendiri itu adalah 1,00 dan total dari Unsri itu ada 3,42, Polsri itu 3,45 dan Bina Dharma 2,80. Nah, kesimpulan dari hasil analisis CPM ini menunjukkan bahwa Teknik Komputer Politeknik Sriwijaya dan juga Universitas Sriwijaya memiliki daya saing yang hampir seimbang dengan keunggulan di bidang reputasi, fasilitas, dan peluang karir. Kedua universitas ini bisa terus meningkatkan aspek fleksibilitas kurikulum dan kualitas dosen. Untuk teknik komputer Bina Dharma juga perlu meningkatkan daya saingnya dengan fokus pada peningkatan fasilitas, kualitas pengajaran, serta peluang beasiswa bagi mahasiswa. Faktor dengan bobot tertinggi seperti tingkat kepemilikan pada program studi dan jejak karir alumni sangatlah berpengaruh pada daya saing. Sehingga semua institusi sebaiknya mempertahankan aspek ini untuk lebih menarik banyak perhatian mahasiswa dan meningkatkan kualitas lulusan. Segitu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maharani. Materi selanjutnya adalah analisis Key SPM yang akan dijelaskan oleh Mutia Aulia. Kepada Mutia, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada analisis dan pemilihan strategi menggunakan metode QSPM, yakni Quantitative Strategic Planning Matrix. Di sini kami mendapatkan dua strategi alternatif, yakni yang pertama memperbanyak kerjasama dengan industri dan yang kedua pengembangan kurikulum yang berbasis tren teknologi dan sertifikasi internasional. Pada analisis dan pemilihan strategi kali ini, kami membagi pemilihan objektif dari strategi tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah strength, yang kedua weakness, dan yang ketiga opportunity, yang keempat adalah threat. Untuk faktor yang pertama yakni strength, ada 6 faktor. Yang pertama,
kurikulum yang selalu diperbarui dengan bobot 0,11 dan attractiveness score untuk strategi yang pertama tidak ada karena faktor tersebut kurang relevan dengan strategik yang kami berikan. Untuk strategi yang kedua ada skor atraktif dengan skor 4 dan total skor 0,44. Faktor kedua ada dosen yang berkualitas dan berpengalaman dengan bobot 0,10 dan skor atraktif 3 dengan total 0,31 untuk strategi yang pertama dan skor 4 dan total 0,40 untuk strategi yang kedua. Selanjutnya ada faktor yang ketiga yakni fasilitas laboratorium yang memadai dengan bobot 0,10. Untuk strategi yang pertama kami berikan skor 3 dengan total 0,30 dan strategi kedua sama yakni skor 3 dan total 0,30. Faktor keempat yakni akreditasi program studi yang baik dengan bobot 0,08 dan skor 3 untuk strategi yang pertama dan untuk strategi kedua sama dengan skor 3 dengan total 0,24. Yang kelima ada mahasiswa yang berprestasi dengan bobot 0,12. Dengan strategi yang pertama kami berikan skor 4 dengan total 0,48 dan strategi yang kedua dengan skor 3 dengan total 0,36. Faktor yang keenam adalah dukungan dari Fakultas Ilmu Komputer dengan bobot 0,18 dengan skor untuk strategi yang pertama dan kedua memiliki skor yang sama yakni 4 dengan total 0,72. Lanjut ke faktor berikutnya yakni weakness. Untuk faktor yang pertama ialah kurangnya kerjasama dengan industri dengan bobot 0,07 dan skor untuk strategi yang pertama ialah 3 dengan total 0,21 sementara untuk strategi yang kedua tidak ada. Faktor yang kedua ada minimnya program sertifikasi industri dengan bobot 0,05. Untuk skor strategi yang pertama kami berikan skor 2 dengan total 0,10 dan strategi kedua dengan skor 3 dengan total 0,15. Faktor ketiga ada fasilitas IT yang masih perlu ditingkatkan. Untuk bobot kami berikan 0,04 dan untuk skor strategi pertama kami berikan skor 2 dengan total 0,08 dan strategi kedua dengan skor 3 dengan total 0,12. Untuk faktor yang keempat ada kurangnya program magang wajib dengan bobot 0,03 yang keduanya kami berikan skor. Yang kelima ada persaingan dengan universitas lain dengan bobot 0,09 untuk strategi yang pertama dan yang kedua diberikan skor 3 dengan total 0,27. Faktor yang keenam ialah administrasi akademik yang kurang efisien yang kami berikan bobot 0,03. Yang kedua strategi itu kami tidak berikan skor attractive score. Jadi dari faktor strength dan weakness bobot yang kami berikan ada 1 dengan total dari attractive score untuk strategi yang pertama yakni 2,7 dan strategi yang kedua adalah 3. Selanjutnya pada bagian opportunities ada 8 faktor. Yang pertama fleksibilitas kurikulum yang berbasis industri kami berikan bobot 0,15. Untuk strategi yang pertama dan yang kedua kami berikan nilai 4 dengan total 0,60. Faktor kedua adalah sumber pendanaan dari mitra industri yang meningkatkan fasilitas. Kami memberikan bobot 0,13 dengan skor untuk strategi yang pertama 4 dengan total 0,42 dan strategi yang kedua tidak ada.
Ya, faktor yang ketiga ada peluang kerjasama dengan industri pertambangan untuk riset teknologi IoT, AI, dan Big Data. Kami berikan bobot 0,14 dengan skor untuk strategi yang pertama ialah 4 dengan total 0,56, dan untuk strategi yang kedua kami berikan skor 3 dengan total 0,42. Selanjutnya ada program studi lebih fleksibel dalam mengadakan sertifikasi internasional seperti Cisco, Amazon Web Server, dan Google Cloud. Kami memberikan bobot 0,08 dengan skor strategi yang pertama dan yang kedua kami berikan skor 3 dengan total 0,24. Faktor yang kelima ada membuka kesempatan mahasiswa teknik komputer untuk magang di sektor tambang berbasis teknologi, yakni implementasi dari UU Minerba dengan bobot 0,06 yang kami berikan skor untuk strategi pertama ialah 3 dengan total 0,18 dan strategi yang kedua ialah 2 dengan total 0,12. Faktor yang keenam ialah lulusan memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja di industri tambang digitalisasi dengan bobot 0,09. Untuk strategi yang pertama kami berikan skor 4 dengan total 0,36 dan strategi kedua kami berikan skor 2 dengan total 0,18. Yang faktor ketujuh ada status PTNBH yang memungkinkan kampus mengembangkan sistem akademik berbasis AI dan Big Data dengan bobot 0,05 dengan skor 4 untuk strategi yang pertama dengan total 0,20 dan strategi kedua juga sama. Faktor ke-8 ada mahasiswa dapat mengakses lebih banyak beasiswa dari industri maupun pemerintah dengan bobot 0,04 dan skor untuk strategi yang pertama ialah 3 dengan total 0,12 sementara strategi kedua tidak ada. Untuk faktor tracks ada 7 faktor. Yang pertama ada dosen dan tenaga kependidikan harus beradaptasi dengan sistem keuangan dan kebijakan yang baru. Kami berikan bobot 0,05 dengan nilai skor untuk strategi yang pertama ialah 2 dengan total skor 0,10 dan strategi yang kedua kami berikan skor 1 dengan total 0,05. Yang kedua ada kemungkinan kenaikan biaya UKT dengan bobot 0,03. Untuk strategi pertama dan kedua kami berikan skor 2 dengan total 0,06. Faktor ketiga ada industri tambang yang mungkin lebih memprioritaskan prodi teknik pertambangan atau geologi dibandingkan teknologi komputer yang kami berikan bobot 0,04 dan kami berikan skor tidak ada. Yang keempat ada persaingan dengan universitas PTNBH lain yang lebih dulu menerapkan PTNBH dan memiliki fasilitas lengkap dengan bobot 0,06. Kami berikan kedua strategi tersebut skor 2 dan dengan total 0,12. Faktor kelima ada tekanan mencari dana operasional sendiri karena adanya status PTNBH. Kami berikan bobot 2. Kami berikan bobot 0,04 dengan skor 2 dengan total 0,08 untuk strategi yang pertama sementara strategi kedua tidak ada. Untuk faktor keenam ada kurangnya transparansi keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa dan dosen dengan bobot 0,02 dengan skor tidak ada untuk kedua strategi. Yang terakhir faktor ketujuh ada beban administrasi yang lebih besar dengan bobot 0,02. Yang kedua strategi tersebut kami berikan skor 1 dengan total 0,02.
dari total opportunity dan threat tadi, bobot yang didapat ialah 1, dan total attractive score untuk strategi yang pertama ialah 3,06 dan strategi yang kedua ialah 2,01. Dari hasil yang didapatkan, strategi yang paling efektif untuk program studi Teknik Komputer Universitas Sriwijaya adalah pengembangan kurikulum yang berbasis tren teknologi dan sertifikasi internasional. Strategi ini mendapatkan skor total attractiveness score yang lebih tinggi dibandingkan alternatif yang lain, yang menunjukkan bahwa strategi ini lebih relevan dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan program studi itu sendiri. Salah satu implementasi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan perkembangan teknologi yang terbaru serta menambahkan program sertifikasi internasional seperti Amazon Web Server, Cisco, dan Google Cloud. Didapatkan juga dari tabel tersebut terdapat faktor-faktor yang penting seperti faktor kurikulum yang selalu harus diperbarui, yang menunjukkan mahasiswa teknik komputer Unsri akan lebih siap menghadapi kebutuhan industri dan memiliki keunggulan kompetitif tersendiri. Selain itu juga ada faktor fasilitas yang memadai yang dapat memperkuat kualitas penelitian mahasiswa dan dosen sekaligus membuka peluang kerjasama dengan industri teknologi. Dari faktor weakness juga kita dapat lihat bahwa kurangnya kerjasama dengan industri memberikan dampak yang signifikan. Dari weakness untuk program studi teknik komputer di Universitas Sriwijaya. Untuk mengatasinya dapat dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi IT yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri seperti startup berbasis digital dan perusahaan IT di tingkat nasional maupun internasional untuk mendapatkan program magang berbasis teknologi yang lebih luas bagi mahasiswa. Strategi pengembangan kurikulum yang berbasis tren teknologi dan sertifikasi internasional adalah langkah terbaik bagi program studi teknik komputer Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing lulusan dalam industri teknologi. Dengan demikian, lulusan-lulusan dari jurusan teknik komputer Universitas Sriwijaya akan lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja dan memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mutia Aulia atas materi yang sudah disampaikan. Jadi itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga materi yang sudah kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.